Mas Army, Mensesnek Prasetyo Hadi merespon terkait dokumen skandal sejumlah pejabat negara yang dimiliki Hasto untuk diungkap saja. Dalam hal ini saya mewakili dari tim hukum PD Perjuangan akan mendasari dari 3 hal. Yang pertama adalah permasalahan hukum. Dalam hal ini Pak Sekjen menghormati sepenuhnya terhadap proses hukum di KPK. Sangat kental dengan politisasi atau kriminalisasi yang terjadi oleh kami. Yang kedua, perihal politik. Aksi dari KPK karena perlu disampaikan, meskipun ini katakanlah dibantah oleh KPK, tapi intinya politisasi itu jelas terang ada. Yang ditujukan oleh Pak Hasto sendiri, di situ ditulis keterangannya. Artinya ini kemudian berkembang dan kami menyikapi dengan urusan bahwa ini berarti politisasi, jelas ini kan. Dari KPK sendiri, baik itu ketua KPK termasuk jubir KPK, coba tanda kutip berselancar dengan komentar-komentar yang menurut kami juga tendensius. Tujuannya apa? Bukannya penegakan hukum itu sifatnya harus proporsional, harus transparan. Apalagi dalam hal ini KPK benar-benar sedang diuji terhadap kredibilitasnya. Izin Mbak, bentar, satu lagi, ini yang substansi. Tadi nyambung dari pertanyaan Mbak Vera. Ini menarik Mbak. Ya, dalam hal pandangan dari Presiden Prabowo atau pemerintah terkait politik kenegaraannya, ini kemudian kami juga menunggu. Semangat Presiden Prabowo dengan pemerintahnya hari ini adalah merangkul, akomodatif. Apakah ini kemudian menjadi indikasi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu? Kami yakini iya, kami duga iya. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Mensesnek ya kami apresiasi dalam konteks bahwa ternyata pemerintah juga memberikan atensi. Kira-kira seperti itu Mbak Vera. Iya, tapi atensi yang dimaksud adalah sampaikan saja agar ini tidak menjadi bola liar gitu. Apa dokumen skandal yang dimiliki oleh PDIP ini kenapa tidak diserahkan ke penegak hukum saja? Terhadap proses hukum kami menghormati sepenuhnya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami ikuti proses sepenuhnya. Dan kami tentu saja akan menyikapi dengan hal-hal yang sifatnya juga proporsional dalam proses hukum. Akan tetapi dalam situasi yang dimaksud menurut kami ini kan kami punya sikap. Ada hal-hal yang kemudian ini juga menjadi catatan loh. Dalam konteks apa yang terjadi dengan Pak Hasto ini tidak kemudian ansih urusannya hanya sebatas urusan Hasto Kristianto pribadi atau urusan PD Perjuangan pribadi. Jadi wajar kalau kami menyampaikan sikap dengan bentuk hal-hal yang lebih produktif, katakanlah demikian. Bahwa kemudian kami akan memberikan dan sebagainya tentu saja tinggal tunggu tanggal mainnya saja menurut kami. Kira-kira seperti itu Mbak Vera. Oke, tinggal tunggu tanggal mainnya, maka akan disampaikan ke pihak yang berwajib gitu ya, KPK atau kepolisian yang nanti akan diserahkan? Dalam hal ini kami prepare, antisipatif bahwa kemudian akan diserahkan ke polisi kah, ke Polri dalam hal ini, atau ke KPK kah, atau ke Kejaksaan Agung. Tentu saja kami sudah membuat roadmap-nya Mbak Vera. Jadi tinggal ditunggu saja tanggal mainnya, pasnya kapan, kita lihat sama-sama nantinya. Iya, publik sudah sangat menunggu. Ini jadi kado akhir tahun bagi publik begitu. Karena PDIP sudah menyampaikan jauh-jauh hari atau Mas Hasto yang katanya punya dokumen skandal itu. Saya ke Mas Hensat. Saya ke Mas Hensat ya. Oke, sebentar nanti Mas Army. Saya ke Mas Hensat. Mas Hensat, dokumen skandal yang dianggap bisa menjadi bom waktu ini terus masih disimpan oleh Mas Hasto gitu. Tidak kunjung dilaporkan penegak hukum atau paling tidak diperlihatkan ke publik. Apa akibatnya bagi Mas Hasto jika terus disimpan saja, tidak kunjung dibongkar? Apakah akan menjadi backfire atau bagaimana, Mas Hensat? Ada stigma negatif justru ke Mas Hasto karena dianggap akan dianggap omdo, dianggap hanya ancam-ancam aja gitu. Kalau menurut saya sih ada baiknya memang dibuka saja ke publik gitu clear. Karena kan yang terjadi sekarang ini seperti ada politik saling sandra. Nah, politik saling sandra ini cuma bisa terjadi antara penguasa dan penguasa.
Nah itulah yang terjadi saat ini, dan kemudian mantan penguasa dan penguasa ini kemudian memainkan narasi-narasi yang sebetulnya membuat misteri baru di masyarakat. Gitu. Ini ada apa sih sebetulnya? Kalau di 2024 ini kan sebetulnya Mbak Vera, ini ada 3 golongan yang muncul di Indonesia. Yang pertama adalah golongan penguasa baru, yang kedua adalah golongan mantan penguasa, yang ketiga adalah golongan penguasa hybrid. Ini antara penguasa lama dan penguasa baru nih. Nah, hybrid ini yang melengkapi 2 golongan sebelumnya. Nah, yang terjadi hari ini kan sangat mungkin ini adalah tarik-menarik antara mantan penguasa dan penguasa hybrid ini. Maka menurut saya sebaiknya sih ya memang dibuka saja, dibongkar saja supaya semua menjadi jelas dan perpolitikan di Indonesia tidak lagi ada misteri-misteri yang tidak perlu dan lebih sehat akhirnya. Nah, kemudian juga ini kan buat PDI Perjuangan menjadi strateginya juga perlu juga kita memantau nih. Ini strateginya adalah strategi orang per orang atau membela orang per orang, dalam arti kata hanya Hasto Kristianto saja, atau menjadi urusan institusi, yaitu PDI Perjuangan secara keseluruhan. Walaupun di dalam suratnya adalah Sekjen PDI Perjuangan terkait strategi, mungkin Mas Armi bisa juga bahwa ini adalah strategi perorangan, urusan perorangan tanpa harus membawa-bawa urusan institusi. Kenapa demikian? Kalau memang ternyata ada urusan institusi, justru ya sangat mungkin ini kemudian membawa-bawa posisi Megawati Soekarnoputri. Tapi kalau tidak ada rangka institusi, dalam rangka perorangan saja, mungkin ini urusannya antara Hasto Kristianto dengan KPK. Tapi menjadi juga pertanyaan penting bagi publik terkait kebijakan atau langkah-langkah KPK ini. Sebetulnya sekarang Harun Masiku itu ada di mana sih? Dia masih ada di bumi atau tidak? Gitu. Jadi itu juga masyarakat tunggu loh. Jadi bukan tentang Hasto Kristianto dan kemudian laporan-laporan atau beberapa hal yang sudah diunggah oleh KPK seperti pencekalan Yasona Lauli dan Hasto. Tapi justru pertanyaannya ini Harun Masiku ini kemana? Kenapa kemudian KPK tidak mampu menghadirkan sosok Harun Masiku ini di publik gitu? Nah itu kan juga bagian dari misteri yang terjadi hari ini, selain tentang isu penyanderaan politik antara penguasa, mantan penguasa dan penguasa hybrid yang saya katakan tadi, Mbak Vera. Oke, saya nanti akan ke Mas Armi usai jeda. Hasto Kristianto apakah akan menempuh justice kolaborator dengan